BNN menggerebek sebuah kampung narkoba di kawasan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara dalam operasi Sabar Bersinar 2026. Petugas menangkap seorang pria berinisial RT yang diduga berperan sebagai penjaga lapak narkoba. Sementara seorang bandar berinisial WW masuk daftar DPO diburu terkait kasus narkoba dan pencucian uang. Dalam operasi ini, petugas menyita paket sabu siap edar seberat 0,9 gram. Penggerebekan ini dilakukan setelah viralnya lagu Siti Mawarni di media sosial. Namun Troy Hardy Siahaan menampik pengungkapan kasus ini bukan semata karena viral di media sosial, melainkan bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara, khususnya daerah Labuhan Batu. Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk Satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Sabar Bersinar 2026. Sasaran kegiatan dari operasi ini adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut di wilayah Labuhan Batu. Sepanjang operasi Sabar Bersinar April hingga Mei 2026, BNN sudah berhasil menangkap 31 tersangka dan menyita ratusan kilogram narkotika dengan nilai ekonomi mencapai 211 miliar rupiah. Sekelompok remaja panik kocar-kacir saat polisi membubarkan tempat nongkrong yang dicurigai terlibat tawuran. Bahkan diantaranya terjatuh ke dalam kali berlumpur. Para remaja ini kocar-kacir tancap gas saat polisi menyatroni tempat nongkrong mereka. Bahkan di antaranya panik hingga terjatuh dan tak berkutik saat diamankan polisi. Saking paniknya nih, salah satu di antara mereka tercebur ke dalam kali yang berlumpur. Para remaja ini dicurigai akan terlibat aksi tawuran setelah petugas menemukan senjata tajam di lokasi mereka nongkrong. Tempat nongkrong tadi dilakukan pemeriksaan, ternyata benar kebetulan kedapatan beberapa benda tajam yang diduga akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Waduh, nongkrong kok bawa senjata tajam? Buat apa ya? Kini polisi terus meningkatkan patroli malam hingga dini hari untuk mencegah tawuran dan kriminalitas jalanan yang melibatkan remaja. Warga juga dihimbau nih untuk melaporkan aktivitas kriminalitas melalui layanan darurat kepolisian 110. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, OA News melaporkan. Kabel semrawut terlihat di sepanjang Jalan Kartini di Pancoran Mas, Kota Depok. Ya, warga merasa khawatir karena kabel menjuntai hingga ke jalan dan membahayakan para pengendara. Pemandangan tak sedap terlihat di sepanjang Jalan Kartini, Pancoran Mas, Kota Depok. Kabel utilitas tampak semrawut, bahkan sebagian menjuntai rendah hingga membentuk gulungan di atas permukaan jalan. Kondisi ini membuat warga setempat maupun pengendara yang melintas merasa khawatir karena bisa memicu kecelakaan. Warga sekitar terpaksa seringkali mengikat dan merapikan kabel karena kabel mengganggu aktivitas mereka. Gak tahu ini dari petugasnya, ini katanya lagi dicabut-cabutin sih, lagi mau dipindahin dari udara ke bawah tanah. Nah, tapi ditinggalin gini aja, udah berapa lama? Udah ada sebulan sih, cuman kan kalau yang untuk bagian sini baru ada seminggu mah sih bagian sini mah gitu. Bang, merasa terganggu gak sih bang? Terganggu bang, kadang takut juga yang kalau yang nggak kena leher gitu. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera mengambil tindakan untuk menata kembali kabel-kabel semrawut ini agar tidak memakan korban dan mengembalikan kenyamanan pengguna jalan.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Sindot Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Dua bulan menunggak cicilan motor, seorang pria disekap di showroom motor di Cakung, Jakarta Timur. Ya, korban didapati dalam kondisi lemas dan terluka di lantai 2 showroom. Sebuah showroom motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur digerebek unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Dari hasil penyelidikan di lokasi, petugas menemukan dan menyelamatkan korban bernama Rizky Nur Aldriansyah, 29 tahun. Korban disekap di lantai 2 showroom motor tersebut dengan kondisi lemas dan mengalami luka-luka pada muka dan badan. Petugas juga berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku AB dan R. Terduga pelaku diduga menculik karena korban telat melakukan pembayaran kendaraan motor selama 2 bulan terakhir. Kemudian kami dari dasar itu melakukan penyelidikan lebih dalam, dan hasil penyelidikan itu kita temukan keberadaan korban ada di salah satu showroom di wilayah Cakung. Adanya keterlambatan pembayaran dari korban untuk salah satu yang Polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon genggam serta selembar surat pernyataan terkait peristiwa tersebut. Kini para terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ya, viralnya lagu Siti Mawarni yang berisi keluhan warga soal maraknya peredaran sabu di Sumatera Utara direspon cepat Badan Narkotika Nasional. Ya, dalam operasi sapu bersih narkoba di Labuan Batu Utara, petugas berhasil menangkap seorang pelaku dan menetapkan 1 bandar besar sebagai buronan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Nata Arman dan Raditya Ayu. Pemirsa, ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggeruduk gedung DPR MPR RI. Para guru menuntut status mereka dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN melalui perubahan regulasi. Rabu siang, ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggelar aksi demo di depan gedung Parlemen DPR MPR RI. Mereka menuntut pemerintah dan DPR mengakomodasi pengangkatan guru swasta menjadi PPPK atau ASN melalui revisi Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN. Massa juga meminta